Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak dan para pemirsa sekalian? Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi dalam acara pembelajaran jarak jauh bersama SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Pada kali ini mata pelajarannya adalah ilmu pengetahuan alam pada pokok pembahasan pencemaran lingkungan. Nama Bapak Pak Gita Erlangga Kurniawan atau yang dipanggil Pak Angga ya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepada ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Jadi para pemirsa, para anak-anak sekalian yang berada di rumah, sebelum beraktivitas, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Misal kita mau belajar, maka yang harus dibaca adalah doa sebelum belajar. Ketika mau makan, maka kita harus membaca doa sebelum makan. Ketika kita mau berpergian, kita harus membaca doa sebelum berpergian ya, seperti itu. Agar apa? Biar apapun aktivitas yang kalian akan hadapi atau kalian akan jalankan itu biar lancar, barokah dan manfaat ya bagi kehidupan kalian masing-masing. Ya. Pada saat ini kita masih dihadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu kita harus menjalankan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah ya, di antaranya yaitu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kedua menggunakan masker, menjaga jarak, berolahraga yang tidak terlalu berat dan selalu beribadah. Di sini protokol kesehatan ini itu bukan hanya bersifat fisik saja, tetapi bersifat ruhaniah ya, agar selalu keseimbangan antara bersifat fisik ya dan rohaniah ya, seperti itu. Ya, di sini Bapak akan menerangkan tentang pencemaran lingkungan. Sebelum masuk ke pencemaran lingkungan, Bapak akan menerapkan konsep 3 atau 5 metode manajemen kolbu. Di antaranya itu mulai dari diri sendiri, mulai saat ini ya, mulai dari hal yang terkecil, selalu mengingat jasa orang lain dan sering melupakan jasa diri sendiri ya. Di situ ada suatu keterkaitan antara konsep manajemen kolbu tentang pencemaran lingkungan yang akan Bapak bahas ya, seperti itu. Ya, kita di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari adanya lingkungan ya, atau komunitas atau namanya ekosistem ya. Dalam ekosistem atau di lingkungan kita dihadapkan itu ekosistem tanah, udara, air maupun suara. Oleh karena itu idealnya kita menciptakan lingkungan yang bersih agar kehidupannya terus berlangsung ya, seperti itu ya. Air merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Karena apa? Karena 70% dalam badan kita itu terisi oleh air ya. Kalau kita kekurangan air, maka mungkin akan berakibat penyakit ginjal, susah pernapasan, seperti itu, sesak ya. Nah, maka oleh karena itu air itu harus dijaga kemurniannya. Apa itu kemurniannya? Agar bisa dikonsumsi oleh tubuh kita. Di antaranya pH-nya harus 7 ya, tidak berbau, tidak berasa ya, seperti itu. Akan tetapi ada kalanya kita dihadapi suatu keadaan yang dimana terjadi pencemaran air ya, pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, danau, sungai, laut yang tidak semestinya ya. Oleh karena itu di lingkungan kita ini, terutama danau,
sungai itu dijaga kelestariannya atau dijaga kebersihannya agar bisa dikonsumsi bagi manusia itu sendiri. Contoh, selain air laut diolah bisa memutar turbin, itu bisa menghasilkan pembangkit listrik tenaga air, sehingga airnya bisa dikonsumsi oleh kita ya, seperti itu. Jangan sampai air ini keruh karena misalnya pembuangan sampah sembarangan atau misalnya mencuci baju di sungai, seperti itu hal yang buruk bagi kehidupan manusia. Selain bisa diminum ketika sudah diolah menjadi air yang bersih, itu air juga bisa mencuci pakaian, mencuci kendaraan ya, seperti itu ya, atau bisa menyiram tanaman agar tumbuh lebih subur ya, seperti itu. Pencemaran yang kedua adalah pencemaran udara, yaitu pencemaran udara yaitu suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak atau terkontaminasi ya. Contoh zat yang menjadi pencemar yaitu karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, yaitu yang lainnya adalah fluor ya. Nah, karbon monoksida itu yang berasal dari asap kendaraan bermotor, entah itu motor atau mobil. Oleh karena itu, bagi yang punya kendaraan bermotor, serutin mungkin itu harus terawat ya, akan yang keluar dari kendaraannya tersebut, agar udaranya atau gas yang keluar dari kendaraannya itu menjadi lebih bersih atau lebih efisien ya, seperti itu ya. Gas yang kedua yaitu sulfur oksida ya. Sulfur oksida, gas yang berasal dari asap gunung berapi atau gunung yang meletus, atau itu mengeluarkan sulfur oksida ya, seperti itu. Yang ketiga gas yang tercemar yang terkenalnya yaitu klorin, yaitu gas yang keluar dari AC khususnya kulkas ya, seperti itu. Jadi di sini ada dua macam tipe, ada pencemaran alami dan pencemaran yang tidak alami. Yang pencemaran alami yaitu pencemaran yang tidak bisa dikehendaki oleh manusia atau yang tidak dibuat oleh manusia, yang tidak ulah manusia. Contoh gunung meletus ya. Di gunung meletus itu kita tidak menginginkan hal itu terjadi atau bukan ulah manusia, tetapi hal takdir. Ketika gunung meletus itu akan menghasilkan gas sulfur oksida atau yang tidak diinginkan, sehingga mengakibatkan pernapasan kita tersumbat atau tersentak ya, sehingga paru-paru kita akan menjadi lebih buruk ya. Nah, yang kedua yaitu pencemaran yang akibat ulah manusia. Contohnya yaitu banjir, terusnya atau asap kendaraan bermotor yang pekat ya, seperti itu ya. Nah, maka oleh karena itu, kita harus berefisien mungkin, sebersih mungkin agar udara kita di sekitar kita itu selalu bersih dan selalu efisien ya, seperti itu. Terutama yang berasal dari CFC dari AC atau kulkas ya. Kita jangan senantiasa boros menggunakan kedua barang tersebut, karena akan menghasilkan gas fluorin atau gas CFC. Nah, sebisa mungkin atau seefisien mungkin kita harus sehemat mungkin menggunakan kedua peralatan tersebut ya. Kalau misalkan udara tercemar, akan berakibatkan bolongnya atau menipisannya lapisan ozon ya. Apa itu lapisan ozon, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, yang ketiga adalah pencemaran daratan. Apa itu pencemaran daratan atau pencemaran tanah? Yaitu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia yang bisa merusak tanah. Ciri-ciri tanah yang tercemar yaitu tanah yang tidak subur, pH-nya di atas 7 atau basah ya, berbau busuk, mengandung logam berat, sehingga tanah tersebut tidak bisa atau tidak layak bagi tumbuhan atau bagi kehidupan manusia itu sendiri ya. Contoh dari pencemaran daratan bisa kalian saksikan yang ada di layar masing-masing ya, seperti itu ya.
Pencemaran lingkungan itu faktornya ada dari kegiatan industri dan kegiatan rumah tangga, ya, dan kegiatan pertanian. Kegiatan rumah tangga ini menjadi persentase yang terbesar dalam terjadinya pencemaran lingkungan. Misalnya kegiatan rumah tangga, ya, kegiatan rumah tangga dalam kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga itu bisa menghasilkan sampah anorganik, misalnya kantong plastik, kaleng makanan, bekas botol plastik dan sebagainya. Terus kemudian limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, cat yang seperti itu. Nah, kemudian kegiatan industri yang tadi disebutkan yaitu dari asap asap pabrik. Oleh karena itu segala stakeholder yang berkecimpung di dunia industri atau yang mempunyai pabrik itu harus memiliki wawasan lingkungan agar asap yang keluar dari pabrik tersebut bisa bersih sehingga tidak mencemari lingkungan. Dan yang ketiga yaitu kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian itu bisa juga bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Contoh ketika pemupukan yang berlebihan atau pestisida yang tidak sesuai ukuran atau takaran itu menghasilkan tanah yang betas juga atau yang tidak subur, ya. Nah, ini contoh dari kegiatan industri yang saya sebutkan. Itu contoh dari asap asap pabrik, ya, yang pekat, ya, seperti itu. Oke. Nah, kegiatan pertanian juga, dalam pertanian juga tadi telah disebutkan penggunaan pestisida harus sesuai ukuran dan takarannya agar tanah tersebut selalu subur, ya. Nah, dampak pencemaran tanah jelas untuk kesehatannya tanaman akan rusak atau tidak bisa panen, bisa merusak kerusakan ginjal, ya, atau bisa merusak populasi, ya, seperti itu. Pada ekosistem pencemaran tanah juga akan memberikan dampak terhadap ekosistem, ya. Ekosistem yang akan punah. Kalau ekosistem akan punah, maka mungkin anak cucu kita tidak akan merasakan lingkungan yang bersih. Nah, itu naudzubillah dari hal tersebut tidak diinginkan oleh siapapun, ya. Bagaimana agar tidak terjadi pencemaran tanah, ya? Di antaranya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah di sekolah kita sudah tersedia sudah terbagi-bagi tempat sampah yang mana itu untuk sampah anorganik, ya, mana itu sampah organik, ya. Ini saling berkaitan dengan sekolah kita dengan program sekolah Adiwiyata, ya, seperti itu. Khususnya juga mengolah sampah organik menjadi kompos, ya. Nah, ini kompos ini di sini ada dua macam, ada kompos padatan dan kompos cair, ya. Nah, kompos padatan yang berasal dari sisa-sisa ranting atau daun, ya. Sedangkan kompos cair ini yang berasal dari nasi basi atau makanan yang sudah basi, dilarutkan, diolah, dicampur dengan larutan gula, larutan terasi, ya, sehingga menghasilkan kompos yang cair. Ya, nah, dalam pencegahan pencemaran tanah, yaitu diantaranya penggunaan pupuk pestisida sesuai dengan aturan, ya. Nah, bagaimanakah langkah penanggulangan? Istilah penanggulangan itu berbeda dengan istilah pencegahan. Kalau pencegahan itu sebelum terjadinya pencemaran lingkungan. Kalau istilah penanggulangan itu istilahnya adalah ketika kita menemui di depan mata atau di mana saja sudah terjadi pencemaran lingkungan, misalnya di pencemaran tanah, harus diremediasi. Apa itu remediasi? Yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang sudah tercemar sehingga tanah tersebut itu menjadi subur kembali. Yang kedua, bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Yaitu penanggulangan
tanah yang sudah tercemar dengan memakai komponen biotik, misalnya jamur, terusnya bakteri, ya. Tujuannya adalah untuk memecah, mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang lebih yang lebih baik, ya. Nah, dampak pencemaran udara itu ya akan menghasilkan hujan asam atau mengakibatkan hujan asam. Apa itu hujan asam? Yaitu hujan yang pH-nya kurang dari 7 atau yang terasa asam, akan berakibatkan besi berkarat atau logam berkarat, ya, seperti itu. Bahkan berakibat kematian hujan asam, ya. Itu pH kurang dari 6. Apa itu pH? Yaitu derajat keasaman dari suatu larutan, ya. Apa itu pH larutan? Nanti di bagian bab larutan asam basa kelas 8, ya. Jadi ilmu, terutama ilmu IPA saling berkaitan antara jenjang kelas 7, 8 maupun kelas 9. Begitu juga ilmu-ilmu yang lainnya juga itu saling berkaitan, ya, seperti itu. Jadi kalian harus istilahnya menemukan benang merah atau jembatan untuk menghubungkan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya, ya, seperti itu. Nah, ketika terjadi pencemaran, entah itu pencemaran tanah, air, udara, itu akan menipiskan lapisan ozon. Apa itu lapisan ozon? Yaitu senyawa kimia yang memiliki 3 ikatan yang tidak stabil, ya. Kalau lapisan ozon menipis, maka intensitas cahaya matahari yang turun ke bumi itu akan terasa lebih panas, ya, seperti itu. Kalau lapisan ozonnya stabil atau tidak bolong-bolong di atmosfer bumi, ya, gitu bisa melindungi makhluk hidup, entah itu manusianya, tumbuhan, hewannya, agar tidak menerima intensitas matahari yang berlebihan, mungkin akan mengakibatkan kematian itu sendiri dari makhluknya, ya, seperti itu. Nah, bumi itu merupakan anggota tata surya di Milky Way yang urutannya yang ketiga. Yang pertama Merkurius, Venus, Bumi, ya, dan kelima yang lainnya, ya. Nah, di dalam bumi itu terjadinya kehidupan karena adanya lapisan ozon. Di Merkurius, Venus itu tidak ada kehidupan sama sekali. Bahkan misalnya Uranus, Neptunus, Uranus, ya, Neptunus itu tidak ada kehidupan dibandingkan kehidupan di bumi. Karena itu, marilah kita bersyukur kita dilahirkan, diciptakan di bumi, ya. Di antaranya seperti itu ada lapisan ozon, ada air yang berlebih, terutama di Indonesia yang dilalui oleh garis jabur khatulistiwa, ya. Kita tidak dilahirkan di Eropa, di Amerika, kita dilahirkan di Indonesia. Bahkan harus lebih bersyukur, ya, karena intensitasnya cukup, hanya 2 musim, ya. Coba bayangkan kalau kalian hidup di Eropa atau di Amerika dengan ditambah zona atau musim salju, ya. Mungkin kalian badannya harus lebih kuat, ya, seperti itu. Nah, kalau lapisan ozon menipis akan terjadi pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Yaitu peningkatan suhu bumi yang lebih panas, atau dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect, ya. Efek rumah kaca di sini itu bukan berarti rumah yang berasal dari kaca, bukan, tetapi peningkatan suhu bumi yang lebih panas, ya, seperti itu. Kalau kita jujur atau kita meneliti lebih jauh, suhu pada saat ini itu lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun 5 tahun ke belakang, ya, karena mungkin lapisan ozonnya sudah menipis. Karena itu agar tidak nipis terlalu hebat lapisan ozonnya, maka diantaranya yaitu, ya, tadi bagaimana cara penanggulangannya di air, tanah, atau udara, ya, seperti itu. Nah, cara mengurangi pencemaran udara yaitu gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kita, ya. Kurangi
apa namanya konsumsi kendaraan yang lebih baik ya sekarang dengan apa namanya bersepeda ya seperti itu ya. Tuh. Terus yang kelima mengolah asap pabrik, misalnya mengubah asap pabrik menjadi listrik ya, sehingga pembangkit listrik tenaga asap ya mungkin saja itu dari asap itu dirubah menjadi pembangkit listrik, sehingga asap yang dikeluarkannya itu menjadi lebih bermanfaat menjadi pembangkit listrik ya seperti itu ya. Dalam pencemaran air, kalau kita terjadi terjadi pencemaran air mungkin akan mengakibatkan banjir ya. Banjir merupakan bukan takdir, bukan bukan yang alamiah, tetapi karena akibat dari ulah manusia itu sendiri ya. Karena mungkin buang sampah sembarangan, banyak gedung-gedung yang tidak memberikan perhatian ke wawasan lingkungan ya. Sebenarnya dia tidak terjadi tidak tergenang. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada biopori yang sudah sangat banyak ya. Nah di situ agar tidak tergenang banjir. Mungkin kalau kalian mencermati misalnya di suatu X atau suatu daerah misalnya terjadi banjir yang setiap kali hujan itu banjir ya, itu berarti sebenarnya simpel diberi biopori ya seperti itu ya. Nah di antara penanggulangan agar tidak terjadi pencemaran air yaitu diantaranya menanam eceng gondok ya. Eceng gondok diantaranya adalah fungsi adalah menanggulangi terjadi pencemaran air atau mengurangi terjadinya abrasi di lingkungan pantai ya atau sungai ya seperti itu. Nah, kalau terjadi pencemaran lingkungan secara berlebihan atau tidak bisa tanggulangi akan mengakibatkan kepunahan spesies. Yang ini yang tidak diinginkan sama sekali. Kalau kepunahan spesies mungkin akan berakibat hilangnya kehidupan makhluk hidup yang diisi oleh komponen yang ada di bumi itu sendiri. Itu merupakan hal yang tidak diinginkan ya. Alhamdulillah mungkin dari agar jangan sampai punah spesies yang yang di dalam bumi itu sendiri ya seperti itu. Nah sekian paparan atau materi dari saya. Semoga kalian bisa mencermati, memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya kita berteori saja tetapi beraplikatif berwawasan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.